Eksodus berlanjut, Chelsea akan ditinggalkan oleh Peter Cech. Gelombang eksodus di jajaran manajemen Chelsea terus berlanjut. Kali ini Peter Cech memutuskan untuk hengkang dari Stamford Bridge. Peter Cech saat ini menjabat sebagai penasihat kinerja dan teknis dari Chelsea. Akan tetapi pria asal Republik Ceko tersebut akan meninggalkan perannya tersebut pada tanggal 30 Juni mendatang. Peter Cech menjadi figur penting ketika yang meninggalkan Chelsea setelah diakuisisi oleh Todd Boehly. Sebelumnya sudah ada pimpinan klub yakni Bruce Buck dan juga juru transfer Mariana Granovskaya yang sebelumnya telah resmi berpisah dengan Chelsea. Milan Scudetto uang hak siarnya kalah dari Norwich City. AC Milan boleh saja meraih Scudetto pada musim ini. Tetapi soal pemasukan dari hak siar, Rossoneri dan juga klub Serie A Italia lainnya masih kalah dari Norwich City yang diketahui terdegradasi dari ajang Liga Inggris. Setelah berhasil meraih Scudetto, AC Milan mendapatkan 77,8 juta euro atau setara dengan 1,2 triliun rupiah dari hak siar televisi pada musim yang lalu. Meski demikian, apa yang didapatkan oleh AC Milan itu rupanya masih kalah banyak dari pemasukan hak siar dari klub-klub Liga Premier Inggris. Contohnya saja Norwich City yang menjadi juru kunci di akhir musim ini. Mereka bisa mendapatkan 105 juta euro atau sekitar 1,6 triliun rupiah. Jumlah tersebut belum termasuk sponsor dan juga penjualan tiket. Sekalipun terdegradasi, Norwich City setidaknya masih bisa tersenyum. Fakta ini lagi-lagi menunjukkan bahwa sepak bola Italia memang masih tertinggal jauh dari Liga Inggris. Barcelona berencana bawa AS Roma ke jalur hukum. Barcelona merilis pernyataan singkat yang mengancam akan mengambil tindakan hukum setelah AS Roma secara sepihak dan tanpa alasan menarik diri dari pertandingan gambar trofi. Barcelona pun mengeluarkan pernyataan dengan nada kesal dan juga agresif yang mengejutkan, bahkan sampai mengancam tindakan hukum terhadap tim Serie A Italia tersebut. Sebelumnya AS Roma dijadwalkan akan bertemu dengan Barcelona di Stadion Camp Nou untuk laga gambar trofi. Tetapi sayangnya AS Roma menarik diri dari pertandingan gambar trofi tersebut. Arsenal siapkan tawaran kedua untuk Rafinha. Arsenal benar-benar serius untuk bisa mendapatkan tanda tangan winger Leeds United yakni Rafinha pada bursa transfer musim panas ini. Bahkan yang terbaru pihak The Gunners bersedia meningkatkan tawaran dari sebelumnya. Tawaran pertama meriam London ditolak oleh Leeds United yang kembali menuntut biaya tak kurang dari 65 juta pounds untuk ex penggawa Rennes tersebut. Arsenal sekarang menjadwalkan untuk membuat pertemuan lagi dengan tim Jesse Marsch mengenai hal proposal penawaran yang terbaru. Juventus bersedia bayar 62 miliar rupiah demi Depak Ramsey. Juventus dilaporkan telah setuju untuk mengeluarkan sejumlah uang untuk Aaron Ramsey demi memutus kontraknya. Manajemen Rossoneri ingin mengeluarkan Ramsey yang tak terpakai dari pembekuan mereka, sekaligus menjadikannya sebagai pemain bebas transfer. Pemain internasional Wales tersebut telah menjadi masalah dalam skuad Sionia tua karena diketahui tak terpakai oleh pelatih Massimiliano Allegri. Ia juga gagal menunjukkan kelasnya saat dipinjamkan ke Glasgow Rangers. Dikutip dari Football Italia, Bianconeri sepakat pada tuntutan Ramsey sebesar 4 juta euro untuk persetujuan bersama mengakhiri kontraknya tersebut. Manchester City sodorkan kontrak jangka pendek untuk Riyad Mahrez. Manchester City dilaporkan telah menawarkan perpanjangan kontrak yang baru untuk winger mereka yakni Riyad Mahrez. Pesepak bola berusia 31 tahun tersebut habis kontraknya dalam 12 bulan ke depan bersama Manchester City. Seperti yang dikutip dari Spotmall, Manchester City siap untuk memperpanjang masa tinggal Mahrez di Etihad Stadium, tetapi hanya untuk periode jangka pendek semata. Diperkirakan Chelsea menawarinya kontrak 1 tahun dan opsi perpanjangan selama 1 tahun lagi. Punya uang banyak, Manchester City masih akan terus berbelanja pemain. Aktivitas Manchester City di bursa transfer musim panas ini diyakini masih belum akan selesai dalam waktu yang dekat ini. Manchester City masih punya uang untuk merekrut pemain dan mengembangkan skuadnya. Pembelian pemain Manchester City sejauh ini memang patut diacungi jempol. Mereka sudah berhasil mendatangkan Julian Alvarez dan juga Erling Haaland untuk memperkuat lini serang mereka musim mendatang. Menurut laporan terbaru, Manchester City masih akan merekrut beberapa pemain lagi di musim panas ini.
Hasil penjualan Jesus dan juga Sterling mencapai 95 juta pounds dan jumlah tersebut cukup tinggi untuk bisa dibelanjakan pemain yang baru. Lionel Messi pernah minta Barcelona untuk rekrut Sadio Mane. Sadio Mane baru saja menyelesaikan kepindahannya ke Bayern Munchen dari Liverpool. Dia dikontrak klub Bundesliga Jerman tersebut selama 3 tahun ke depan. Namun Mane bisa saja punya jalan karir yang berbeda pada tahun yang lalu. Pasalnya Messi pernah meminta Barcelona untuk membawa Mane ke Stadion Camp Nou. Ketika itu Messi sedang melakukan pembicaraan kontrak dengan Barcelona. Messi menjadikan Mane sebagai syarat agar ia mau bertahan di Barcelona. Sayangnya Barca tidak bisa merekrut Mane karena krisis finansial. Messi pun juga hengkang ke PSG dengan status bebas transfer. Presiden La Liga kini dukung Barcelona datangkan Lewandowski. Presiden La Liga Spanyol yakni Javier Tebas mengubah pandangannya terkait rencana Barcelona untuk bisa mendatangkan Robert Lewandowski. Sebelumnya ia menilai hal tersebut sulit untuk terrealisasi. Namun belakangan Blaugrana berpotensi mendapatkan suntikan dana segar dan itu membuat klub kemungkinan bisa bergerilya di bursa transfer kali ini, termasuk diantaranya mendatangkan Robert Lewandowski. Tebas kini mendukung penuh target Blaugrana untuk bisa mendaratkan penyerang asal Polandia tersebut. Harvey Elliott dinilai dapat jadi pilar penting di Liverpool. Pelatih Liverpool yakni Jurgen Klopp dikadang-kadang tengah menyiapkan perubahan besar dalam formasi permainan Liverpool pada musim mendatang. Kehadiran Darwin Núñez ditambah kepergian dari Sadio Mane dianggap sinyal terbesar dari rencana pelatih asal Jerman tersebut. Berdasarkan lansiran dari Liverpool Echo, Jurgen Klopp akan menerapkan formasi 4-2-3-1 dan menempatkan Núñez sebagai ujung tombak serangan. Formasi ini pernah diterapkan oleh Klopp saat ia menukangi Borussia Dortmund pada tahun 2008 hingga tahun 2014 silam. Kini tantangan terbesar klub adalah mencari pemain yang tepat untuk bisa memuluskan transisi dari formasi 4-3-3 menuju formasi 4-2-3-1 tersebut. Dan winger asal Inggris Harvey Elliott dinilai memiliki kemampuan tersebut, terutama dalam fleksibilitas posisi bermain di lini depan pertahanan lawan. Lini depan sudah kuat, Liverpool tak butuhkan Timo Werner. Ex penjaga gawang Irlandia yakni Paddy Candy belum lama ini menyarankan Timo Werner untuk pindah ke Liverpool. Menurutnya Jurgen Klopp bisa memulihkan ketajaman pemain berusia 26 tahun tersebut. Baru-baru ini Football Insider menyebutkan bahwa Liverpool sedang mempertimbangkan kemungkinan untuk bisa merekrut Timo Werner. Ketertarikan The Reds masih di tahap awal, jadi belum ada pergerakan apapun. Dan mantan pemain Liverpool yakni Jose Enrique menilai Timo Werner adalah seorang pemain yang bagus. Namun dia merasa Liverpool saat ini tidak membutuhkan Werner, mengingat opsi di lini depan yang telah dimiliki oleh Jurgen Klopp pada saat ini. Ngebet mau pindah ke Camp Nou, Bernardo Silva tawarkan diri ke Barcelona. Bernardo Silva sempat angkat bicara terkait kabar kepindahannya. Ia mengakui dirinya memang sempat menyatakan keinginannya untuk pergi dari Manchester City. Alasannya ternyata terkait non-teknis. Ia mengaku tidak bahagia berada di Inggris. Bernardo Silva sendiri ternyata memang benar-benar serius ingin pergi dari Manchester City dan tujuannya cuma satu, yakni Barcelona. Ia bahkan disebut ingin sekali bergabung dengan Blaugrana, dan saking seriusnya ia sampai menawarkan dirinya 2 kali ke klub asal Catalan tersebut. Mundo Deportivo mengklaim bahwa Silva sempat berbicara langsung kepada petinggi Barcelona dan juga pernah mengirimkan pesan pendek yang menegaskan bahwa ia ingin sekali bergabung dengan Barcelona. Resmi West Ham United permanenkan kiper timnas Prancis. West Ham United resmi mempermanenkan status kiper Alphonse Areola dari PSG. Kiper berusia 29 tahun tersebut telah menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun setelah menghabiskan musim lalu dengan status pinjaman dari PSG. West Ham belum mengungkapkan biaya transfer Areola, tetapi telah dilaporkan berbagai media. Areola dibanderol sebesar 10,5 juta pound sterling atau setara dengan 190 miliar rupiah. Resmi Arsenal datangkan kiper yang baru. Klub Liga Inggris Arsenal secara resmi mendatangkan kiper Amerika Serikat yakni Matt Turner. Matt Turner didatangkan Arsenal dari klub MLS yakni New England Revolution. Matt sendiri diproyeksikan sebagai kiper cadangan Arsenal yang akan menjadi deputi bagi Aaron Ramsdale.
Arsenal mengumumkan Matt Turner dikontrak dengan durasi lama di Emirates Stadium dan nantinya ia akan memakai nomor punggung 30 di Arsenal. AC Milan resmikan transfer Divock Origi dari Liverpool. Divock Origi segera diumumkan sebagai pemain baru bagi AC Milan. Striker asal Belgia tersebut sudah tiba di Milan dan segera menjalani tes medis. Dia dikabarkan bakal menekan kontrak jangka panjang bersama AC Milan. Transfer dari Origi ini terbilang cukup menguntungkan bagi Rossoneri. Diketahui Origi berstatus sebagai bebas transfer dan AC Milan pun bisa berhemat. Menariknya, kualitas Origi sebagai pencetak gol tidak bisa dipandang sebelah mata. Di AC Milan, Origi akan mendapatkan lebih banyak menit bermain. Dia masih berusia 27 tahun dan siap jadi pilihan utama di lini serang Rossoneri untuk bisa menggantikan peran dari Zlatan Ibrahimovic. Jesse Lingard selangkah lagi balik ke West Ham United. West Ham dikabarkan telah mengajukan penawaran kepada perwakilan dari Jesse Lingard untuk bisa memboyong sang gelandang secara gratis pada bursa transfer kali ini. Lingard akan berstatus sebagai bebas agen mulai tanggal 1 Juli mendatang setelah Manchester United sudah memastikan tidak memperpanjang kontrak pemain asal Inggris tersebut. Pada bursa transfer Januari yang lalu, West Ham pernah mencoba untuk mendatangkan Jesse Lingard namun tidak ada kesepakatan yang terjalin antara kedua belah pihak. West Ham dikabarkan siap menampung Jesse Lingard yang pernah menjalani masa peminjaman yang sukses bersama The Hammers. Diketahui sebelumnya ia berhasil mencatatkan 16 penampilan dengan berhasil mencatatkan 9 gol dan juga 5 assist. Chelsea incar Ousmane Dembele, Cristiano Ronaldo, dan juga Neymar. Penggemar Chelsea masih menunggu pihak mereka untuk bisa mendatangkan pemain yang baru pada musim panas kali ini. Todd Boehly telah menjanjikan Thomas Tuchel dengan transfer sebesar 200 juta pounds untuk musim panas ini dengan kemungkinan perbaikan sebelum musim yang baru. Sebelumnya Chelsea telah dikabarkan mengincar Sterling dan juga Ousmane Dembele. Terkini Todd Boehly telah memberitahukan bahwa ia mengincar Cristiano Ronaldo. Selain itu, Chelsea mendapatkan dorongan besar untuk bisa mendatangkan Neymar Junior dari PSG di tengah masa depan yang tak semakin tidak pasti di Les Parisiens. Dan itu adalah informasi bola hari ini. Jangan lupa bagi kamu pencinta Manchester United untuk bisa mampir dulu ke channel KKMU Berita Manchester United hari ini. Atau juga bagi kamu yang suka dengerin cerita horor, bisa juga kunjungi channel kami yakni Jumat Kliwon. Semua linknya ada di kolom deskripsi, jangan lupa untuk di subscribe ya sob. Itu adalah berita bola kali ini. Jangan lupa kunjungi channel kami lainnya. Untuk linknya ada di kolom deskripsi. Jangan lupa ya like, komen, dan sebarkan video ini biar teman kamu tidak kudet tentang berita bola. Dan akhir kata, watch out.